Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita mengaturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai subuh hari ini, saat ini kita masih diberikan limpahan karunia, baik itu dalam bentuk nikmat, rahmat, hidayah dan hinayahnya. Karena berkat hidayah dan hinayah Allah, alhamdulillah kita masih dapat meluangkan waktu kita untuk hadir bersama-sama di masjid ini dengan tujuan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu melalui doa kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan ini, baik yang lalu maupun yang saat kita kerjakan hari ini, agar Allah senantiasa selalu memberikan nilai pahalanya dan sekaligus menerima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita berselawat dan sekaligus kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan oleh beliau buat roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu beliau diutus ke permukaan alam ini adalah untuk membawa suatu kebaikan di dalam kehidupan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kewajiban kita menjadikan Rasul itu sebagai tuntunan dalam hidup dan kehidupan ini. Selama kita merujuk ke situ, insya Allah kebahagiaan hidup di dunia dan kesejahteraan kelak hidup kita di akhirat, dan kita akan peroleh itu semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah.
Bapak Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita subuh hari ini adalah melanjutkan kajian yang sudah kita sampaikan pada Selasa kedua di bulan November yang lalu, di mana kita menjelaskan tentang sikap dan kepribadian bagi seorang muslim atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal itu kita mengutip satu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-112. Dan kemudian kita lanjutkan dengan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Laita ingi jadi bibun dan bos sampaikan itu. Lupa-lupa ingi ustaznya. Ba'ama kumantun biasa ibu. Karena kita ko adalah merupakan makhluk Allah yang tidak terlepas dari dua hal, yaitu khata' wan nisyan, lupa, kemudian selalu dalam berbuat salah. Nah, itulah kita. Nah, untuk itu kita teruskan kajian kita itu. Jadi sebelum ini kita menjelaskan satu hadis dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, apa kata beliau? Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau bersabda, itu kata Jabir bin Abdullah. Apa bunyi sabdanya? Ya ayyuhan nas, tubu ilallah qabla an tamutu. Ini satu isi dari khutbah itu. Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi qabla an tamutu. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah sebelum mati. Jadi bertobat itu dilakukan bukan sesudah kematian, tetapi adalah sebelum kematian itu. Jadi kalau kita melakukan taubat sesudah mati, itu tidak ada. Jadi taubat itu pada dasarnya harus dilakukan sebelum datang kematian kepada kita. Apa tujuan kita diperintah untuk bertobat oleh Rasulullah maupun oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali keutamaan yang kita peroleh daripada kita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah untuk meraih daripada cinta dan kasih Allah itu, salah satu amalannya itu adalah bertobat itu sendiri. Jadi Allah itu amat menyayangi, amat mencintai daripada orang-orang yang senantiasa di dalam hidupnya itu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijelaskan di dalam firman-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini sering kita membaca, malahan itu setiap kita selesai ngambil uduk selalu kita membaca. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Sesungguhnya Allah itu amat mencintai
menyukai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan amat mencintai dan menyukai orang-orang yang senantiasa selalu mensucikan dirinya. Apakah itu lahir dan batin? Inilah yang dikehendaki dan disenangi serta disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertobat itu adalah merupakan kewajiban bagi semua orang-orang yang beriman. Jadi bukan bertobat itu hanya bagi orang-orang yang baru melakukan perbuatan dosa dan maksiat, bukan hanya kepada orang-orang yang seperti itu saja. Tapi ini adalah merupakan kewajiban untuk keseluruhan bagi kita orang yang beriman. Karena itu adalah merupakan perintah yang diperintah oleh Allah. Kenapa Allah perintah? Kenapa Rasulullah perintah? Karena surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang sudah bersih dari segala bentuk dosa dan kesalahan. Makanya diberilah, diciptakan oleh Allah. Ada neraka, ada surga. Untuk apa neraka itu? Neraka itu tujuannya adalah diciptakan oleh Allah sebagai pensuci, pembersih daripada dosa. Itu neraka itu. Ada orang yang tidak pernah bersih dari salah dan dosanya itu. Kalau orang yang tidak pernah bersih dan suci dosanya itu setelah dimasukkan ke dalam neraka Allah, berarti orang ini kekal keberadaannya di dalam neraka itu. Ada orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka Allah, akhirnya bersih dari segala kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya atau semasa hidupnya di dunia itu, akhirnya bersih. Orang ini diangkat dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi orang-orang yang beragama Islam atau yang beriman kepada Allah, kalau sekiranya ada dosa kita yang tidak diampuni oleh Allah, lalu dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka itu, setelah bersih baru nanti diangkat. Insya Allah. Jadi kita orang yang beriman kok insya Allah nanti selama-lamanya, kalau seandainya itu kita nanti singgah dulu di dalam neraka Allah, satu saat nanti akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Apa modalnya? Jadi bagi orang-orang yang telah bersyahadah itu di dalam kehidupannya, insya Allah nanti lambat laun dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi bilo itu masuknya bilo, kita tidak ingin yang serupa itu. Awak kok dapat langsung salah, itu yang kita ingini, itu yang kita harapkan. Tidak usah sampai mampir dulu, transit dulu ke dalam neraka itu. Itu yang kita mau daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita telah kembali kepada Allah, langsung. Itu yang kita harapkan. Karena kita tidak dapat bayangan satu hari di sisi Allah itu bilangannya di sisi kita fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Jadi transitnya kita di neraka itu satu hari saja transit di situ sama bilangannya di sisi Allah, yaitu 1000 tahun. Bukan nilainya hanya sehari, tapi sama dengan 1000 tahun. Satu hari kita nginap di situ, bilangannya seperti itu, bandingannya di sisi Allah. Coba bayangkan kalau 1 minggu kita nginapnya di situ, sama dengan masanya selama 7000 tahun. Makanya Allah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ajirna minan nar,
Allahumma ajirna minan nar. Kenapa kita berdoa seperti itu? Ya Allah, ya Allah, jangan sampai aku transit di dalam neraka, ya Allah. Transit saja jangan. Kalau dapat langsung sajalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ambo bertanya ibu-ibu, bapak-bapak, menurut kita bersama-sama, lai rasanya kita akan langsung saja atau akan transit dulu? Menurut ibu-ibu, lai rasanya ke langsung saja. Kalau mencari ajaknya yo transit nampak. Nah, untuk itulah kita selalu munajat memohon kepada Allah, jangan sampai transit itu, singgah sebentar, kapan perlu, jangan sampai begitu. Maka kita selalu munajat memohon kepada Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Selalu kita bangkit tangan memohon kepada Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah, ya Rabb, ampuni hamba. Ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan tutuplah dari seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah hamba lakukan, ya Allah. Jangan dibuka lagi, tutup itu semua. Wa tawaffana ma'al abrar. Kalau engkau wafatkan hamba, ya Allah, wafatkan dan matikanlah seperti matinya orang-orang yang baik. Jangan dimatikan seperti orang yang tidak baik, tapi wafatkan seperti wafatnya orang-orang yang baik-baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah itu amat mencintai orang yang bertobat. Mari kita senantiasa selalu memperbanyak istighfar kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas itu. Kalau Anda ingin beruntung dalam kehidupanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan itu, kebahagiaan itu hanya dikasih kepada orang-orang yang bertobat kepada Allah. Ini kemuliaan bertobat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di dalam firman-Nya? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah Anda sekalian, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang berkata seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu kasih dan cintanya Allah, sehingga kita dituntut, dihimbau oleh beliau agar senantiasa menjadi hambanya yang mau bertobat. Kenapa demikian? Di belakangnya Allah tutup, la'allakum tuflihun, agar supaya kamu beruntung di dalam kehidupan. Kapan keberuntungan itu, kebahagiaan itu kita peroleh nanti dari sisi Allah? Setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kita akan melihat nanti beruntung atau ruginya kita di situ nanti. Tempat kembali kita hanya dua saja, ada surga, ada neraka. Ketika kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, inilah orang yang beruntung. Kita selalu mengutip ayat ini, man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza, itu kata Allah. Siapa orang yang tidak dimasukkan Allah ke dalam nerakanya, tapi Allah masukkan dia ke dalam surganya, inilah orang yang beruntung hidupnya dunia dan akhirat. Siapa orang yang beruntung itu, Ibu? Orang hendak dimasukkan di Allah ke dalam nerakanya, tapi Allah masukkan inyo ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad faza, maka sungguh beruntunglah dia.
Jadi orang yang beruntung itu ketikulah balik awak kepada Allah nanti dimasukkan kita ke dalam surga. Tapi kalau sebaliknya dimasukkan ke dalam neraka, ini adalah orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merugi. Bapak Ibu, ini hebatnya orang yang senantiasa lidahnya itu dibasahi dengan selalu beristighfar, dengan selalu memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai di situ, Ustaz? Enggak. Banyak sekali ayat yang membicarakan tentang keutamaan kita bertobat kepada Allah itu. Di sampingnya lagi, hamba itu, ibadah kita ini akan diterima oleh Allah ketika orang itu bersih dari noda dan dosanya. Jadi dengan bertobat itu, ibadah itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi diterimanya suatu ibadah itu berkenaan dengan bagaimana orang itu. Kalau dia senantiasa selalu bertobat kepada Allah, mensucikan dirinya, insya Allah ibadahnya itu akan diterima di sisi Allah. Itu yang dijelaskan oleh Allah. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'funa 'anis sayyi'at, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menerima taubat daripada hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan menghapus dari segala keburukan-keburukan yang ada. Siapa yang menerima taubat daripada seorang hamba itu adalah Allah. Siapa yang dapat menghapus dari segala salah dan khilaf itu, dosa dan keburukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah menerima taubat kita, maka insya Allah ibadahnya dan dosanya, di samping ibadah diterima dan dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu. Malaikat pun ikut mendoakan orang-orang yang bertobat itu. Tidak hanya kita yang berdoa, tapi para malaikat ikut mendoakan kita. Coba bayangkan. Begitu indahnya seseorang yang bertaubat kepada Allah. Siapa yang mendoakan, Bu? Malaikat Allah. Kalau malaikat yang berdoa, bagaimana menurut kita? Mustajab enggak? Mustajab. Kalaulah malaikat yang berdoa, siapa itu malaikat? Makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Dia berbuat dan bekerja itu sesuai dengan instruksi Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang berdoa kepada kita. Tidak hanya satu malaikat yang berdoa, tapi para malaikat. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Ghafir. Jadi surat Ghafir itu biasa saja yang sering kalau tertulis di surat Al-Mu'min. Ada surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Nah, jadi kalau ibu bosobok dan ditulis di situ Ghafir, artinya di situ nama suratnya surat Al-Mu'min. Dijelaskan oleh Allah di situ. Dalam ayat yang ke-7 Allah firman di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min itu. Apa kata Allah? Alladzina yahmilunal 'arsy wa man hawlahu yusabbihu bihamdi rabbihim wa yu'minu bih. Alladzina yahmilunal 'arsy. Para malaikat yang memikul aras.
wa man haulahu, dan para malaikat yang berada di sekeliling aras itu. Para malaikat yang memikul aras dan para malaikat yang berada di sekeliling aras. Jadi malaikat itu ada yang dikasih tugas oleh Allah memikul aras itu saja. Sampai hari kiamat itu saja dia berdiri terus. Memikul aras itu tugasnya yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pekerjaan. Sampai nanti hari kiamatnya. Dan para malaikat yang berada man haulahu, di sekitar, di sekeliling aras itu. Di samping malaikat yang memikul aras dan malaikat yang ada di sekeliling aras itu. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka semua bertasbih memuji Tuhan mereka. Selalu dengan subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Untuk apa itu dilakukan? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Tuhan mereka. Yusabbihu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bi, semua mereka adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu malaikat pun yang tidak beriman kepada Allah. Nan adu beriman, nan tak beriman itu siapa? Kita. Ada orang yang tidak beriman, ada orang yang beriman. Ada orang yang setengah berimannya, mulutnya beriman tapi hatinya tidak beriman. Statusnya berubah, bukan orang beriman, namanya munafik. Jadi orang kalau berbeda ucapan jo kerajonyo itu namanya munafik. Orang yang beriman itu selaras ucapan dengan perbuatannya. Kalau yang tidak beriman itu disebut dalam Al-Quran kafir. Itu nendak. Tapi malaikat kosa doalahnya wa yu'minuna bi, semua mereka adalah beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna alladhina amanu, dan memohon ampunkan orang-orang yang beriman. Di samping mereka beriman, kemudian mereka memohon ampunkan untuk kita orang-orang yang beriman ini. Apa yang dimohon ampunkan? Kelanjutan ayatnya, mereka berdoa. Bunyi doanya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in wa rahmatin wa ilma. Itu bunyi doanya. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Itu bunyi doa dari para malaikat itu. Apa doanya? Rabbana wasi'ta kulla syai'in wa rahmatan wa ilma. Ya Rabb, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi sejagat ini, keseluruhan ini. Jadi pengetahuan Allah itu adalah meliputi, dan rahmatnya itu meliputi seluruh yang ada ini. Wa rahmatan wa ilma. Ya Rabb, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi dari segala yang ada ini. Faghfir lilladzina tabu. Lalu mereka meminta kepada Allah, faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertobat. Siapa yang berdoa, Bu? Malaikat. Maka ampunilah orang-orang yang bertobat. Wattaba'us sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu ya Allah, yang taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, ampuni dosa mereka. Orang yang bertobat dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Apakah sampai berhenti di situ? Ditutup di ujung ayatnya, waqihim adzabal jahim. Jaga dan pelihara mereka semua ya Allah dari azab api yang bergejolak, api yang panas, atau azab neraka
jahim. Lindungi mereka, pelihara mereka dari azab neraka jahim itu ya Allah. Jadi ada 3 tadi isi doa malaikat. Dan pertama memintakan ampun kepada Allah dosa orang yang bertobat. Yang kedua, orang-orang yang mengikuti jalan Allah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, beliau menutup doanya, waqihim adzabal jahim. Jaga dan pelihara mereka semua ya Allah dari azab neraka jahim itu. Siapa yang berdoa? Malaikat. Indah tak menjadi orang yang bertobat? Indah tak kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah? Sangat indah. Itulah keberuntungan menjadi hamba yang selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Itulah keberuntungan bagi hamba yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Mendapatkan doa di sisi Allah daripada malaikat-malaikatnya yang ada di langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Jadi khutbah Nabi yang disampaikan kepada para sahabat beliau. Itu yang dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah. Kemudian yang kedua, isi dari khutbah itu apa bunyinya? Kelanjutan daripada hadis itu, wabadiru bil a'malus salihah qabla an tusadu. Wabadiru bil a'mal, bersegeralah kamu melakukan amal soleh. Bersegeralah untuk melakukan amal soleh itu. Qabla an tusghalu, sebelum Anda sibuk. Karena kesibukan-kesibukan yang kita alami, yang kita lakukan di dunia ini, tidak jarang kadang malah kita berlambat-lambat di dalam berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit malahan kadang-kadang terlalaikan kewajiban itu oleh Allah. Kenapa? Karena sibuk. Kesibukan-kesibukan kita di dunia ini. Makanya Allah mengingatkan kepada kita apa yang paling banyak menyibukkan manusia itu. Sehingga banyak terlalaikan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Maka Allah ingatkan kita orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu kata Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Orang-orang yang beriman. Jangan sampai kamu diterlenakan, dilupakan oleh harta-harta bendamu dan anak-anakmu an zikrillah, dari ingat kepada Allah. Karena dia mencarikan parui nan lapar. Kadang sering itu. Karena mencari dunia itu. Banyak kadang kita terlalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak itu sendiri, malahan ada kita yang meninggalkan, tidak hanya sekedar melalaikan, tapi malah meninggalkan dari kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan kepada kita. Ba'a makwa pak ndak bayi ibadah, pak ba'a nyomboka bayi ibadah nambantu aku. Sibuk menambantu aku. Tidak hanya sekedar melalaikan, malahan banyak yang tertinggalkan. Makanya Allah ingatkan kita dengan dua hal ini. Karena inilah yang sering menyerumuskan kita. Sehingga keterlalaian kita, sehingga kita tidak melakukan perintah yang diperintahkan kepada kita.
Banyak yang terlalaikan oleh kita, yang dilarang Allah itu malahan itu yang kita kerjakan dan kita perbuat. Bapak Ibu, orang tidak segan-segan orang untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah demi anak dan keluarga itu. Lah ado inyo ado njo leba acaronyo lebih daripada yang sudah ada itu. Kita melihat itu. Orang yang korupsi itu bukan orang-orang bodoh. Bukan orang yang tidak memiliki harta dan kekayaan. Mereka sudah memiliki itu semua. Tapi nafsu yang tidak bisa terkendali dan ingin. Mereka tidak merasa malu dan tidak merasa takut menempuh jalan yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lai basobok dawa awak mencari orang nan kere na melakukan korupsi itu. Tidak ada orang yang kere. Sekolahnya tinggi, punya jabatan dan kedudukan. Awak kok tidak bisa awak berbuat serupa itu. Iyo nang kan dilakukan itu, nang kan diperbuat itu tidak ada loh dewa, banyak awak memperbuat. Nang kan dikorupsi itu tidak ada loh, nang kan dikorupsi. Fitih orang rumah nang ada dalam dompet, adonyo 15.000 loh nya. Karena kita, orang yang berani melakukan itu orang-orang pintar, sekolahnya tinggi-tinggi. Kalau tidak pintar, ibu tidak bisa. Apa ini? Karena harta. Mereka mengorbankan apa yang seharusnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi itu yang mereka lakukan. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'malus salih. Jadi berlombalah, percepatlah berbuat kebaikan itu karena kita tidak tahu di dalam hidup ini. Apakah kita akan bisa hidup 10 hari, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan? Kita tidak tahu itu. Dan di saat-saat kita tidak pernah berbuat, belum berbuat, di saat itu Allah memanggil kita. Didatangi kita oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah balun talaki, babuit nambayi alun talaki, lalu datang kematian itu. Anang kadibaco dewa. Nah, tugas kita mempersiapkan diri kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa hidup ini pasti akan berakhir dengan kematian. Pasti akan berakhir. Dan kita yakin dan percaya satu-satunya yang bisa akan membela kita. Baik dalam situasi kondisi di mana orang tidak bisa membela kita. Hanya yang ikut serta terus di dalam kehidupan sampai kepada nanti kita meninggal dunia. Yang setia kepada kita itu hanya satu. Namanya bu, amal awak nan kita lakukan hari ini. Biar itu baik, biar itu nan salah, ikunya selalu menyertai kita. Tentu kita berharap dalam hidup ini yang terbaik itulah yang selalu. Karena dialah nanti yang akan membela kita. Ketika orang tidak ada yang membela, dia tampil membela. Kaki itu akan bicara nanti, ya Allah jangan disiksa dia. Kaki ini selalu melangkah ke masjid-Mu ya Allah. Pagi dan sore selalu kaki ini melangkah. Jangan disiksa dia. Kaki ini akan membela kita. Makanya kalau ingin dosa kita dihapus oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah, apa kata Rasulullah? Ala adullukum ma yamhullahu bihil khataya.
Maukah Anda tunjukkan kepadaku? Maukah kalian aku tunjukkan kepada Anda sekalian akan suatu amal yang dapat menghapus dosamu dan meninggikan derajat? Wa kasratul khata ilal masajid. Perbanyaklah langkah kakimu menuju masjid. Setiap langkah yang kita langkahkan dihitung dan dicatat oleh Allah dan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua langkah-langkah itu nanti akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satu pun yang akan lolos nanti dari hisaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pulang ke rumah, juga nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikulah nan setia menemani awak ketika kita lah masuk ke alam sakaratul maut, meninggal, di situ yang tampil lagi amal. Ketika sudah dimasukkan ke dalam barzakh kubur itu, iman itu, amal itulah yang akan membela kita. Lai bisa suami membela awak. Kalaulah sampai di kubur itu lai bisanya membela ndak. Baik itu loh sebaliknya ibu ndak bisa menolong dan membela kami. Karena di dalam beramal dan beribadah itu tidak ada yang namanya bagi-bagi pahala. Kalaulah balik awak kepada Allah nanti, yang mempertanggungjawabkan adalah diri kita masing-masing. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidak seorang pun yang bisa menolong orang lain, sedikit pun dia tidak bisa menolong. Istri tidak bisa menolong suami, suami tidak bisa membantu dan menolong istrinya. Sekalipun di dalam hidup kita selalu, engkau adalah orang yang sangat aku sayangi, engkau adalah orang yang kucintai. Itu di dunia. Kok seandainya dulu satu masih hidup, yang kita hanya lakukan adalah dengan berdoa kepada Allah. Tapi kalau sudah sampai di akhirat kelak, di situ tidak ada lagi oper-oper pahala. Kita akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia itu. Person masing-masing kita yang mempertanggungjawabkan itu. Orang lain tidak lagi bisa membantu kita. Jadi untuk itu kita diperintah oleh Rasulullah, bersegeralah melakukan amal soleh itu. Karena kesibukan itu kadangkala sering melalaikan kita untuk berbuat yang terbaik di dalam kehidupan ini. Bukan tidak baik dunia itu penting. Karena tidak ada akhirat kalau tidak ada dunia. Mana dulu dunia dulu atau akhirat dulu? Dunia dulu baru akhirat. Untuk ada awak dunia itu. Dunia ku bagi awak, kata beliau adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya untuk akhirat. Di sikolah kita memperbanyak ibadah awak, memperbanyak amal awak. Dengan amalan hari ini yang kita lakukan, kita akan memetik hasilnya sendiri setelah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anan kita tanam hari ini, itulah hasilnya yang akan kita tuai nanti. Kalau yang hari ini kita tanam dengan baik, kita pelihara dengan baik, ibaratkan tanaman dipupuk dan dijaga dengan baik, pasti kita akan menuai hasil yang kita harapkan dari hasil apa yang kita tanam itu. Seperti itu juga itu hidup. Ketika kita hari ini memperbanyak ibadah kita, amal ibadah kita, yang akan menuai hasilnya bukan orang lain, tapi adalah kita sendiri nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anan dimaksud dengan amal soleh itu kan selalu mendengar amal soleh. Kalau kita artikan soleh, amal soleh itu suatu amal yang baik, pekerjaan yang baik.
Nah, kalau kita cari dari definisinya baru dikatakan itu amal soleh, bagaimana? Syekh Sahal Al-Tustari mengatakan, beliau berkata, apa kata beliau? Al-amalus salihu ma kana khalian anir riya muqayyidan bis sunnah. Itu kata beliau. Jadi yang dikatakan amal soleh itu adalah suatu amal yang sunyi atau sunyi dari yang namanya riya. Jadi khalian anir riya itu. Jadi suatu amal yang sunyi dari perbuatan riya. Jadi tidak ada riya di situ. Ibadah itu karena Allah, bukan riya untuk dilihat, untuk dipuji, bukan seperti itu. Jadi suatu amal yang kita lakukan yang sunyi, yang tidak ada di dalamnya anir riya. Muqayyidan bis sunnah, sesuai dengan tuntunan sunnah. Tidak ada di situ rianya, dan nanyo kerajokan itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata beliau yang disebut dengan amal soleh. Kalau menurut Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan atau beliau berkata, yang dikatakan amal soleh baru bisa dikatakan amal soleh itu kata beliau adalah qala Mu'az. Berkata Mu'az, yang dimaksud di sini adalah Mu'az bin Jabal. Al-amalus salihul ladzi fihi arba'atun asya. Itu kata beliau. Jadi yang dikatakan amal soleh itu adalah alladzi fihi arba'atun asya. Ada 4 hal yang terkandung di dalamnya. Jadi baru dikatakan itu suatu amalnya disebut amal soleh kalau ada 4 hal yang terkandung di dalamnya itu. Satu apa? Al-ilmu. Ada ilmu. Beramal itu sesuai dengan ilmu. Kalau solat awak harus ada ilmu solat tu dia awak. Kalau awak beruduk ada dia awak ilmu bagaimana beruduk yang benar itu. Karena beruduk itu kan tidak sembrono saja, tidak menurut pendapat awak saja, tapi ada tuntunannya. Apa sunnah-sunnah yang sebelumnya itu yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan atau mengambil wudu, mencuci tangan. Jangan kamu masukkan tanganmu itu ke dalam bejana sebelum kamu bersih atau sucikan. Apalagi jago lalu itu. Jangan langsung saja. Bersihan dulu tangan kok. Bersihan dulu. Kemudian berkumur-kumur. Kemudian itu adalah istinsab. Masuknya ia ke dalam hidung. Nah, orang yang melakukan seperti itu dengan berarti dia mempunyai ilmu. Ada ilmu bagaimana dia beruduk itu. Dia akan lakukan itu. Kalau tidak dia langsung saja berkumur-kumur, tidak gigi, tidak bosok, dah jago lalu mah. Apalagi untuk memasukkan air ke dalam hidung. Istinsab. Ternyata iblis itu ketika wak lalu ibu nyu menumpang lo lalu nyu jawab. Di mana lalu ndak dikasih awak tu doh di dalam lubang hidung awak nyu lalu. Para hebatnya iblis itu. Dengan yang tadi itu istinsabnya itu tadi dilapiakan 3 kali atabang no keluar. Kalau solat wak subuh kok panjang ayat insyaallah mata ndak tekan tua. Tapi kalau asa jadi sambil uduk tadi berlapi-lapi ku gitu. Berputar-putar lo kepala kian kemari. Mana kuolo ke bawah. Itu contoh. Kalau itu dipakai, di samping kita mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah, sesudah itu baru fawsilu wujuhakum wa aydiyakum
baru basuh wajah. Jadi apabila Anda ingin melakukan sholat, maka hendaklah Anda basuh wajahmu. Sampai di mana batas wajah itu? Kalau ilmunya ada. Begitu pentingnya ilmu. Jadi beribadah itu dengan ilmu. Jadi bukan mengikut-ngikut orang saja, tapi dengan ilmu. Begitu juga di dalam melakukan sholat. Sholat itu harus punya ilmu. Bagaimana mengangkat tangan, bagaimana menaruh tangan, bagaimana ketika ruku, bagaimana ketika sujud. Lai mencari ibu-ibu orang sujud, tangannya ku rata lo, balipek lo sampai ke lapiak kumentun. Ampun tak sekali dua kali yang bona mencari dah. Akhirnya secara ampe mata nanti ambo sabuikan. Ananda cara sujud seperti itu sama dengan anjing tidur. Anjing kalau enggak boleh angkat tangannya. Ujung jarinya menghadap kiblat. Angkat. Bukan dilontok. Itu ruku itu harus kita punya ilmu dalam ibadah itu. Ruku itu harus datar. Punggung dengan kepala. Harus ada tomak ninah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada unsur di dalamnya al-ilm. Ada ilmu. Wan niyatu. Dan niat. Kerajo itu harus dilandasi dengan niat. Ana nawak lakukan. Ya, niat itu kan di siku, Ustaz. Betul, niat itu di hati. Kalau ambo memakai lafaz niat boleh enggak? Boleh saja. Boleh saja. Karena dengan lafaznya itu kita ada untuk membatas suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Niat. Karena dari suatu pekerjaan itu, amal itu yang dinilai itu apa, Bu? Niat. Untuk kita mengaji kok. Niatnya untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah. Bukan untuk mencari guru nama ngaji. Lalu ditanya nanti besok siang nangka mengaji. Kalau mantum besok tak ke surau dah. Besok siang lain siang tu. Itu ustaznya. Tu ambo ke surau mau mesti. Itu mencari guru tak karena Allah. Sia sing guru nama mengaji. Sia saja yang menyampaikan kajian itu. Setelah mulai kajian itu nanti bacanya Al-Quran, hadisnya Rasulullah. Maka terimalah itu. Tapi kalaulah keluar dari alur itu, anda usah ibu datang. Kalaulah dulu mengatakan minum yang memabukkan itu kalau hanya sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau banyak baru berdosa. Kalau mantun tidak ada, ibu tidak menanggang kajian. Lah ya dona mantun. Lah ibu. Apa-apa awak itu dibikin ada yang sebagian mengusulkan bahwa bikin undang-undang daripada minuman yang memabukkan itu. Supaya tidak dibolehkan. Kata yang lain, kecil yang lain tidak menyukui. Kalau bantu itu rusaklah ekonomi. Itu cara berpikir. Kalau bantu itu bahan tidak berantak anak gari. Yang baik dikatakan tidak baik. Yang salah itu dikatakan baik. Ini terbalik. Hari ini yang terjadi seperti itu. Kalaulah yang namanya khamar sedikit banyak zatnya itu sama, dosanya sama. Orang yang minum satu gelas, yang satu teguk, dosanya sama saja.
Maka itu orang yang minta tolong kepada ambo, Ustaz tolong balian bocek birqah. Kecik ambo mapitih. Pai ambo membali ke tampe orang nama juanya. Sesudah itu ambo balik bau kainyo, kemudian disuruhkan lo nyo orang rumahnya menuangkan ke dalam galih. Sesudah dituangkan ke dalam galih, nama minum inyo. Ambo ndak minum buat tadi, cuma diminta untuk membalian katampek nama jua. Sesudah itu orang nama menuangkan ke dalam galih, inyo ndak lo minum, cuma menuangan saja. Nama minum inyo tadi. Nama jua tampek nan tukang membalian, tukang yang menuangkan nama minumnya sama saja dosanya. Jadi kalau ada awak disuruh, Pak tolong dem balian kocil lah. Disuruhnya pai, ndak. Langsung kecil mantun, indak den. Saya dua apa tu nama minum ibu. Lai. Kalau ada nama sobok mantun, jan. Jadi sedikit banyak sama. Jadi itu tadi tergantung niat. Anan kita cari keridaan Allah. Yang ketiga, was-sabru, sabar. Sabar. Panjang kajian. Jadi kalau ndak sabar, wak ibu duduk di surau membantu iku mulai mau mengaji kok, ibu lah gelisah. Kalau ndak sabar. Tapi kalau sabar, jai tuju menatap mencaliak ke muka baru. Kalau indak lah ulang-ulang berputar-putar, madok ke belakang, bekesong lo ke kiri, bekesong lo ke kanan. Kalau ndak sabar, apalagi di dalam beribadah, apalagi di dalam menjauhi maksiat, membutuhkan kesabaran. Jadi sabar. Yang keempat adalah wal ikhlas. Ikhlas. Ilmu, niat, sabar, ikhlas. Kalau merangkap ikonan ampe menurut beliau, itulah yang dikatakan amal soleh. Amal soleh. Mudah-mudahan itu ada di awak dari setiap kita melakukan amal itu. Yang jelas amal soleh itu adalah perbuatan yang baik, yang bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berwajah baik, dengan tutur kata yang baik, suka menolong dan membantu orang lain ketika orang membutuhkan itu, semua itu adalah termasuk dari amal-amal soleh. Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian yang kita sampaikan itu dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya, dan sekaligus dapat kita amalkan. Terlebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.